Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah semua kita dapat berjumpa lagi. Kemudian kita isi dengan kegiatan perkuliahan kita, strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Seperti biasa juga saya untuk mengawali kegiatan ini berterima kasih kepada semua kita yang dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita rutin ya perkuliahan daripada strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Untuk kegiatan awal ini kita menyampaikan tujuan daripada perkuliahan dan konsep atau materi yang dibahas adalah implementasi kurikulum. Kemudian tentu saja kita awali kegiatan berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mendapatkan berkah daripada seluruh daripada kegiatan kita. Maka kita awali dengan menyampaikan doa agar kegiatan kita dapat manfaat untuk kemajuan bangsa atau kemajuan dunia pendidikan. Berdoa mulai. Selesai, baik. Saya akan menyampaikan tujuan perkuliahan kita sesuai dengan tema yang dibahas ataupun judul daripada makalah, yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep implementasi kurikulum. Dengan demikian, saya persilahkan kepada moderator yang telah ditentukan oleh kelompok ini untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Kepada yang ditugas, saya persilahkan. Ganti moderator. Pak Sukma, kalau ada jeda kosong kita hentikan lalu kita jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis terjadi agak terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak dosen pembina yang sama-sama kita hormati, kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana yang sama-sama kita hormati. Hari ini kami mempresentasikan terkait dengan implementasi kurikulum mata kuliah strategi perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Kelompok kami itu terdiri dari Pak Samsul Karimi, saya sendiri Hipni Rusadi, kemudian Ibu Jainati Rayah, kemudian Ibu Nupita Fitriani. Nah, untuk membacakan slide PPT ini, kami mintakan kepada Pak Samsul Karimi untuk memulai dari pendahuluan. Kepada Pak Samsul Karimi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pendahuluan, latar belakang. Sebuah kurikulum sekolah akan lebih berharga atau berbeda jika kurikulum tersebut dapat memberi hasil pada siswa. Kurikulum yang dirancang dengan baik haruslah dilaksanakan di seluruh sekolah dan berdampak pada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak akan tercapai jika hanya dibiarkan setelah dikembangkan. Kurikulum yang telah didesain optimal harus diimplementasikan sebagai hasil yang dan suatu perubahan
permasalahan dalam keseluruhan suatu sistem persekolahan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi sebagai perubahan. 2. Saja sumber dan tipe perubahan. 3. Bagaimana hak implementasi kurikulum. 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. 5. Apa saja kultur sekolah. 6. Bagaimana 4 pilar perubahan sekolah. 7. Bagaimana penolakan perubahan. 8. Bagaimana peningkatan penerimaan perubahan. Dan yang 9. Bagaimana model implementasi kurikulum. Silahkan dilanjutkan, Pak Samsul. Implementasi sebagai perubahan. Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk menyiapkan seluruh organisasi atau sebagian besar untuk menyesuaikan diri pada perubahan signifikan dalam sasaran dan arah organisasi. Kolen 2002. Perubahan dalam hal kurikulum adalah kebijakan publik berskala luas yang melibatkan komponen-komponen waktu, keahlian, dana, peralatan, pengorbanan, kemauan yang sangat masif. Jadi perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntunan yang mau tidak harus tetap dilakukan, tinggal penetapan tentang waktu saja. Pak Hipni bisa diperbesar, Pak, itu Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Nah, di sana ada pembagian, ada 3 bagian. Untuk mengubah kurikulum dapat ikuti sebagai berikut. Mengubah seluruh sistem pendidikan, mengubah kurikulum tingkat lokal, memberikan pendidikan and service, dan pengembangan staf. Next, Pak. Silahkan kepada Ibu Novita untuk melanjutkan presentasinya. Oke, selanjutnya sumber dan tipe perubahan. Sumber perubahan yaitu menurut Robin 2004 sumber-sumber perubahan dalam organisasi yaitu pertama kondisi lingkungan kerja, kedua ekonomi, ketiga ada kompetisi, kelima ada politik. Tipe-tipe perubahan yaitu ada development change, kedua ada transitional change, ketiga ada transformational change. Next. Silahkan dilanjutkan, Ibu Nupi. Selanjutnya yaitu hakikat implementasi kurikulum. Menurut Omar Malik 2011 mengemukakan bahwa implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik dikembangkan intelektual, emosional, serta fisiknya. Sedangkan implementasi kurikulum menurut Murray Print yaitu proses penerimaan dan penggunaan hal-hal baru dalam kurikulum serta pelaksanaan dokumentasi kurikulum ke dalam tataran praktis. Next. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu yang pertama adalah karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Kemudian strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Kemudian selanjutnya, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian, kultur sekolah. Menurut Jemari tahun 2004 mengemukakan bahwa top
and Smith tahun 1994 mendeskripsikan kultur sekolah sebagai pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial dalam derajat yang bervariasi yang ditunjukkan oleh warga sekolah. Kemudian konsep kultur di dunia pendidikan merupakan situasi yang akan memberikan landasan dan arah untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Produk kultur sekolah yang positif menurut Jimari tahun 2009 adalah peningkatan kinerja individu dan kelompok yang berdampak pada kesuksesan siswa dan guru. Peningkatan kinerja sekolah, peningkatan kualitas yang berkelanjutan, terjalin hubungan yang sinergi di antara warga sekolah, tugas dilaksanakan dengan perasaan senang, timbul iklim akademik, kompetensi kolaborasi, serta interaksi menyenangkan. Kemudian silahkan dilanjutkan oleh Pak Samsul Karimi. 4 pilar perubahan di sekolah. Keempat pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Adapun 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut: training to know, training to do, training to be, training to live together. Next, Pak. Oke, silahkan lanjutkan. Pak Sution, resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja real atau imajinatif dan dari organisasi. Reaksi tersebut bersifat alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Reaksi tersebut alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Reaksi tersebut dapat bersifat jelas atau tersembunyi. Next, Pak. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Ibu Nupita untuk membacakan. Oke, peningkatan penerimaan perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merupakan aturan atau kebijakan dan cara yang digunakan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai atau meningkatkan mutu dan kualitas misi pendidikan agar lebih baik. Kurikulum merupakan elemen penting dalam pendidikan. Perubahan atau pembaruan dalam kurikulum harus selalu dilakukan. Selain untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, suatu kurikulum juga tidak berlaku selamanya. Kurikulum harus selalu dikaji dan diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi yang semakin maju. Sehingga sekarang kurikulum masih terus berkembang agar tercapai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Next. Model implementasi kurikulum menurut Ornesen 2009 terdapat 4 model implementasi kurikulum. 4 model tersebut dijelaskan secara 4 model tersebut yaitu overcoming resistance to change model, yang kedua ada organizational development model, yang ketiga ada concept basic adoption model, yang keempat ada system model. Next. Terima kasih kepada teman-teman rekan satu kelompok yang telah membacakan PowerPoint dari makalah kita. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada kelas B, kami persilahkan. Ya.
Baik. Mohon izin untuk memulai dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, kelompok 11, akan menyampaikan Q dan answer untuk makalah implementasi kurikulum mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Suhaimi MPD. Baiklah, adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Ibu Laila Hajidah, yang kedua Ibu Nurmaini, yang ketiga Ibu Nurul Fajriah, dan yang keempat ulun sendiri Wartina selaku moderator. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Ibu Hairiyati, kami persilahkan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hairiyati. Sebutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Menurut jawaban kami, menurut Mars, Rusman 2002, terdapat 5 elemen yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan sejawat guru. 3. Dukungan dari siswa. 4. Dukungan dari orang tua. 5. Dukungan dari dalam diri guru atau unsur yang utama. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Laila. Kita kembalikan kepada Ibu Hairiyati. Bagaimana? Terima kasih kepada kelompok Ibu Artina atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban kalian. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ibu Hairiyati. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua datang dari Bapak Ahmadianto, yaitu resistensi terhadap perubahan bisa diatasi seorang pemimpin atau leader apabila pemimpin tersebut dalam kepemimpinannya memiliki beberapa unsur pendukung di antaranya. Silakan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmadianto. Jawaban kelompok kami adalah yang pertama, memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, memakai pendekatan yang positif. Yang ketiga, menjelaskan visi dan misi perubahan. Yang keempat, mendasarkan usulan perubahan pada data dan metode ilmiah. Yang kelima, melakukan pendekatan persuasif. Jadi ada lima unsur ya, unsur pendukung yang untuk bisa mengatasi resistensi terhadap perubahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ibu Nurul Fajriah yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmadianto. Sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmadianto. Bagaimana tanggapan terhadap jawaban yang telah kami berikan? Terima kasih untuk kelompok penyaji ya. Berarti dari jawaban kelompok penyaji. Mungkin Bapak Ahmadianto terkendala sinyal.
Sepertinya beliau sudah menerima jawaban dari kelompok penyaji. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan dari Bapak Rahmat Hidayat, yaitu dalam implementasi kurikulum model overcoming resistant to change model atau ORC model, seorang guru dan administrator memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam menghadapi perubahan ataupun tantangan. Jelaskan tahapan-tahapan implementasi kurikulum model ORC tersebut. Silakan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapannya. Ya, mohon izin moderator. Ya, Kami silakan. menjawabkan. Ini. Ya. Menurut Ornstein dan Hankis, implementasi URC terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, yaitu tahap keprihatinan atau kecemasan terkait atau unrelated concern. Pada tahap ini, guru belum melihat hubungan antara diri mereka dengan perubahan yang datang, dan oleh sebab itu mereka tidak mampu membendung perubahan tersebut. Kemudian tahap kedua, tahap sadar diri atau personal concern. Pada tahap ini, individu memberi reaksi terhadap temuan baru yang berhubungan dengan situasi dirinya. Yang ketiga, tahap sadar akan tugas terkait. Kesadaran tersebut berhubungan dengan pemanfaatan temuan baru yang ada di dalam kelas secara nyata. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap kesadaran akan akibat. Pada tahap ini, guru sadar bagaimana inovasi yang bisa mempengaruhi siswa, teman kerja, dan kelompok atau komunitas. Mungkin itu moderator, kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurmaini yang sudah memberikan tanggapan. Saya kembalikan kepada Bapak Rahmat Hidayat. Apakah sudah menerima jawaban dari kelompok penyaji? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Berarti model ORC tadi kan terbagi kepada 4 ya, seperti yang dijelaskan penyaji. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak Rahmat Hidayat. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan dari Ibu Risna Hidayati, yaitu sebutkan beberapa alasan penolakan perubahan kurikulum. Saya persilahkan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Risna. Alasan penolakan perubahan kurikulum diantaranya 1. Keharusan guru meningkatkan basis pengetahuan knowledge base sebagai tambahan kerja tanpa insentif. 2. Perubahan kurikulum tanpa tambahan waktu dan finansial. 3. Materi, dana, peralatan, alat bantu belajar, dan metode baru tanpa ditunjang dana dan latihan pelaksanaan kurikulum baru. 4. Kecepatan perubahan yang menimbulkan dugaan jika inovasi lain muncul sehingga membuat usaha perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia. 5. Kekhawatiran bahwa perubahan hanya bertahan sebentar. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Laila Hajidah. Saya kembalikan kepada Ibu Risna Hidayati. Apakah sudah menerima jawaban dari kelompok penyaji? Ya, baik. Terima kasih. Saya sudah menerima. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali kepada Ibu Risna Hidayati. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Lista Hartini, yaitu sebutkan pembagian kultur sekolah menurut Slavin. Silakan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih moderator. Saya mencoba lagi menjawabkan pertanyaan dari Ibu Lista Hartini. Menurut Slavin, tahun
2005 membagi kultur sekolah menjadi 3 kategori. Yang pertama, set scores, tipe benih yang memiliki kemampuan merealisasi visi sekolah menjadi kehidupan. Sekolah tipe benih mempunyai staf yang kompak dan komit pada pembelajaran serta memiliki pimpinan yang melibatkan semua staf dalam pengambilan keputusan penting. Yang kedua, menurut Brick School, tipe batu bata yang terdiri atas staf yang mengadopsi perubahan jika itu diyakini mereka sebagai sesuatu yang bernilai. Tetapi sekolah tipe batu bata ini cenderung tidak bisa melakukan perubahan sendiri bagi suatu perbaikan walau dibantu dari luar. Selain itu, sekolah tipe ini cenderung stabil karena mempunyai kultur sekolah yang membangun hubungan harmonis antar staf. Yang ketiga, tipe pasir yang cenderung gagal melaksanakan perubahan disebabkan memiliki staf yang merasa puas dengan keadaan sekarang. Mereka menganggap semua pembelajaran di sekolah sudah berjalan baik selama ini, sehingga tidak ada yang perlu diubah. Sekolah tipe pasir biasanya berada di daerah penduduk di tingkat sosial ekonomi. Kennedy 2007 halaman 275 dan dikategorikan sebagai sekolah dengan kultur yang kurang mendukung ide inovasi. Itu jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Nurul Fajriah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lista Hartini. Apakah sudah bisa menerima tanggapan dari kelompok penyaji? Mungkin Ibu Lista Hartini sedang terkendala sinyal. Kami anggap sudah menerima tanggapan dari kelompok kami. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Bapak Suratman, yaitu apa 5 tipe perubahan kurikulum yang diungkap oleh McNeil? Beri contoh setiap kategori selain apa yang tertulis dalam teks. Silakan kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapan. Ya, mencoba menjawabkan lagi, moderator. Ya, silakan Ibu Normaini. Ya, ada 5 tipe perubahan kurikulum yang diungkapkan oleh McNeil dan contohnya. Menurut kami, tipe perubahan itu terbagi beberapa kategori. Yang pertama, substitusi. Satu unsur dapat diganti dengan yang lain dari yang sudah ada. Contohnya adalah menggantikan buku teks baru dengan buku teks yang sama. Yang kedua, alterasi. Ini terjadi ketika perubahan diperkenalkan ke dalam bahan yang sudah ada dengan harapan akan muncul sedikit perubahan dan dengan demikian akan muncul diadopsi. Misalnya, memperkenalkan konten baru seperti soft skill yang diintegrasikan dalam materi ajar yang lama. Penggunaan bahan baru seperti Microsoft Excel dan SPSS dalam mata kuliah penelitian. Yang ketiga, pertubasi. Ini adalah perubahan yang mengganggu tapi dosen menyesuaikan diri mereka dalam waktu yang cukup singkat. Misalnya, ketua program studi melakukan perubahan jadwal atau jadwal yang memungkinkan waktu mengajar lebih lama lagi. Yang keempat, restrukturisasi. Ini adalah perubahan yang mengarah pada modifikasi sistem secara keseluruhan. Misalnya, pengenalan kurikulum terpadu yang membutuhkan tim testing atau melibatkan masyarakat setempat dalam memutuskan apa yang akan diajarkan. Dan yang terakhir, orientasi nilai. Ini adalah pergeseran dalam orientasi nilai-nilai fundamental dari personal kampus. Sebagai contoh, jika dosen yang baru bergabung lebih menekankan pada pertumbuhan pribadi mahasiswa daripada prestasi akademik, maka orientasi nilai atau filosofi dasar kampus akan berubah. Demikian moderator, jawaban dari kami.
Terima kasih kepada Ibu Nurmaini yang sudah memberikan tanggapannya. Kami kembalikan kepada Bapak Suratman. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok penyaji? Ya, Bu. Cukup Iya, saja, Pak. Bu. Kami terima. Nah. Oke, terima kasih Bapak Suratman yang sudah menerima tanggapan dari kami. Demikian hasil presentasi Q&A makalah implementasi kurikulum dari kelompok 11B untuk siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dosen Bapak Dr. Suhaimi MPD untuk memberikan tambahan untuk materi ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kembali. Saya sampaikan kepada pembicara beberapa hal yang perlu kita tambahkan semua, karena ini di akhir daripada materi. Minggu depan kan ada evaluasi kurikulum. Sebelum itu saya ingin Nolen. lagi. Boleh dibuka apa tadi lembar pertanyaannya, karena ada waktu jeda. Ini ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Atau secara langsung saja saya sampaikan bahwa implementasi kurikulum ini suatu yang sangat penting untuk bisa dapat kita rasakan, tentu saja implementasinya ya. Oleh karenanya dalam implementasi ini dapat kita rasakan atau kita dapat alami apa-apa saja yang terjadi, termasuk daripada masalah ataupun hambatan yang kita temui. Di awal daripada kegiatan implementasi itu pasti ada masalah, yaitu masalah kultur, masalah tentang perubahan daripada pemikiran, sehingga penting penyesuaian ya. Oleh karena tadi dibahas juga tentang mengubah pola pikir atau mindset daripada warga sekolah, maksudnya guru ya utamanya. Karena di situ kalau tidak dipahami secara nyata, maka akan terjadi penolakan terhadap kurikulum yang mau diimplementasikan. Nah, sekarang agar tidak terjadi penolakan itu, walaupun penolakan itu sifatnya ada alasan ataupun ada yang ada dasar pemikirannya, namun pada dasarnya penolakan itu karena tidak mengerti ya secara mendalam tentang apa yang seharusnya atau apa yang kita lakukan. Jangan-jangan ini nanti kurang manfaat, katanya seperti itu. Lalu ada penolakan. Sehingga ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tadi, yaitu yang nyata di pihak guru, di pihak budaya sekolah, kultur sekolah, kemudian ada karakteristik daripada kurikulum itu sendiri yang perlu dipahami oleh seluruh warga ya, atau pengguna daripada kurikulum.
Yang nyata bahwa kurikulum itu agar bisa dirasakan atau dapat dikuasai, maka pasti kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada siswa tadi. Apa itu pembelajaran berpusat pada siswa? Itu pembelajaran yang tidak saja menggunakan pengetahuan ataupun pemahaman yang bersifat abstrak, tapi harus dialami langsung oleh siswa. Makanya tadi penerapan yang terakhir tadi kan kita dalam tugas yang Ibu Bapak lakukan itu kan ada yang 5M. Nah, itu mengajak kita semua ataupun siswa itu dapat melakukan yang 5 hal tadi, yaitu setelah mengetahui, melewati pengamatan, kemudian melakukan, mengalami, menerapkan, yaitu do-nya, melakukan, kemudian bisa mengkomunikasikan, sehingga dapat mengimplementasikan atau dapat berguna untuk kehidupan dia. Itu yang ada istilah yang masa lalu ada learning to know, learning to do, kemudian to be, dan life. Ya. Jadi beberapa istilah itu. Kemudian tadi saya ada menyinggung tentang kita semua merasakan waktu penerapan di awal-awal kurikulum 2013 itu ada penolakan. Pada dasarnya penolakan itu adalah reaksi saja, reaksi sesaat yang emosional katakannya terhadap perubahan yang terjadi dalam kenyataannya, walaupun dan juga dalam pemikiran imajinasi daripada seseorang, daripada guru tadi. Reaksi tersebut katanya tadi bersifat alamiah, biasa saja sebenarnya, yang pada dasarnya sesuatu yang belum dapat dipahami ya, dan tentu saja manfaatnya ya, dilihat daripada manfaatnya. Jadi katakannya di sini hilang keseimbangan katanya seperti itu. Jadi orang merasa itu tidak manfaat dibandingkan dengan kurikulum CBSA yang masa lalu, di mana CBSA itu mengantarkan kita semua, mengantarkan Bapak Ibu menjadi seorang yang saat ini menjadi katakannya berhasil seperti itu. Nah, sehingga kurikulum 2013 itu untuk apa? Nah, lalu itu yang sifatnya masih sementara dan dalam pendapat para ahli itu disebut dengan perilaku yang emosional ya. Sekarang waktu awal-awal ya penerapan kurikulum itu harus merubah mindset. Mindset itu pola pikir daripada pelaku atau pelaksana kurikulum itu ya. Ini ada statement kurikulum harus selalu dikaji dan diperbaharui. Ini juga harus kita pahami ya. Kita mulai awal-awal mata kuliah ini menyampaikan bahwa kurikulum itu bersifat tidak baku. Dia harus menyesuaikan pada perubahan perkembangan zaman. Kemudian yang lebih luas lagi tuntutan globalisasi. Globalisasi yang saat ini menghendaki penyesuaian, terutama di lapangan kerja ya, sehingga mutu dan kualitas daripada pendidikan kita menjadi pertanyaan. Kenapa tidak bisa menghantarkan anak kita untuk bisa bekerja atau tidak bisa menempati sesuatu yang dia inginkan, baik dalam lanjutan daripada sekolahnya, kenapa tidak maju-maju dibandingkan dengan orang lain? Kenapa ada ketimpangan antara siswa yang berada di jauh daripada ibu kota dibandingkan dengan siswa yang berada di pusat negara ya? Nah itu seharusnya sesungguhnya kan tidak terjadi jika seandainya tidak ada perbedaan layanan. Di sini dikenal dengan 4 model implementasi kurikulum. 4 model boleh di sini dicermati, ada
ada resistant to change model. Jadi ada coming resistant to change model. Jadi ada perubahan secara drastis terhadap model yang berlaku, terhadap keadaan penyesuaian keadaan yang sangat memaksa. Waktu itu terjadi perubahan karakter di kalangan siswa. Orang banyak menyebutkan ada terjadi tawuran, kemudian sikap kita menghargai orang lain menjadi kurang atau luntur, ya. Maka perlu perubahan secara besar-besaran dalam kurikulum itu. Kemudian ada juga perubahan kurikulum itu menitikberatkan pada organizingnya, development model, organizing development model. Jadi ada model yang harus diperbaiki dengan susunan mata pelajaran, di mana di situ ada yang ditekankan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ya. Kemudian di mana yang harus dicermati menjadi pengaruh besar terhadap perubahan yang kita hadapi. Jadi ada dua macam, ada macam kedua tentang perubahan susunan materi, ya. Dan 3 concern based adoption daripada model, ya. Jadi concernnya tentang dasar daripada pelaksanaan kurikulum ini. Kemarin ada istilah baru yang ditekankan ada berdasarkan tuntutan. Nah, sekarang berdasarkan kebutuhan. Jadi konsep base itu yang harus diubah. Masa lalu guru yang mencari siswa. Nah, sekarang siswa yang membutuhkan guru. Boleh jadi dengan konsep seperti itu, maka bisa diatasi atau dapat diimplementasikan konsep yang baru ini. Artinya orang begitu sangat menghargai guru, kemudian dalam degradasi terakhir, guru seperti yang mencari murid, ya, karena kekurangan murid, diatasi atau dimonopoli dengan informasi teknologi. Nah, kemudian dibalik bahwa teknologi itu adalah informasi yang memerlukan panduan, memerlukan guru lagi, sehingga guru menjadi sesuatu yang bersifat memfasilitasi, ya. Itu adalah concern based adoption model. Kemudian yang terakhir ada sistem model. Tentu saja sistem model ini menyeluruh, ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain di luar daripada kurikulum itu sangat memerlukan dan sangat dibutuhkan kehadirannya. Jadi selain daripada kurikulum, ada sarana prasarana dan ada juga keberadaan daripada tenaga pendidik ataupun di situ sumber daya yang lain, itu mengharapkan dia hadir di dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka boleh jadi ini memperbaiki sistem, ya. Sebenarnya konsepnya sudah benar, sistem model ini, tapi pada dasarnya cuma pelaksanaannya yang salah arah atau tidak maksimal. Jadi 4 hal ini memang tidak bersifat, yang keempat ini memang tidak bersifat perubahan secara konsep, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya harus dipadukan terhadap unsur yang lain. Jadi pada dasarnya bisa menggunakan implementasi. Maksudnya implementasi kurikulum ini kurikulum yang datang dalam kondisi yang baru, ya. Contohnya kemarin adanya kurikulum 2013. Nah, itu yang inti daripada penyampaian hari ini. Jadi di situ sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan sikap kita untuk bisa menerima itu satu dulu.
Orang bisa dulu menyebutkan kita harus melaksanakan kebijakan itu dengan menggunakan kacamata kuda katanya. Jadi kacamata kuda itu kita laksanakan saja, nanti manfaatnya akan terasa sendiri. Nah, itu filosofi yang memang dimiliki oleh budaya ketimuran atau budaya kesopanan kita terhadap sesuatu yang disampaikan dari atas. Jadi kalau ada instruksi dari atas, kita memang sifatnya yang tidak menyalahi atau tidak perlu untuk dikias, maka digunakan kacamata kuda. Kacamata kuda itu ilmiahnya kita lakukan, nanti manfaatnya akan datang sendiri begitu setelah kita rasakan. Kita tidak mungkin dapat mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan bagi anak kita apabila kita tidak melaksanakannya. Apakah dalam perjalanannya atau dalam konsep awalnya kita menolak dengan hati kita, atau kita belum yakin terhadap kebenaran atau keberhasilan kalau kita melakukan langkah ini, kita tunggu saja disimpan di hati ya, simpan di hati. Cuma karena hari ini zamannya adalah keterbukaan dan demokrasi secara umum itu sudah dimiliki di seluruh lapisan masyarakat, tentu saja akan menjadi hal yang harus kita pertimbangkan tentang kacamata kuda tadi, tidak boleh hal seperti itu. Itu zaman masa lalu ya, zaman masa Orde Baru ya, apa yang dikatakan pimpinan, apa yang dikatakan oleh guru, maka akan ditelan oleh siswa, dan siswa itu diyakini bahwa kalau dia lakukan itu akan dia mendapat manfaat, walaupun saat ini hatinya masih ragu ya, itu karena belum sampai untuk pemikirannya, katanya seperti itu. Di sini Robin ya mengusul atau menyampaikan dari tahun 2004 yang disampaikan oleh makalah ini, bahwa implementasi kurikulum itu pada dasarnya dalam organisasinya sangat bisa baik apabila kondisi lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian ada kompetensi yang sehat, ada tren sosial yang baik, ada kecenderungan hubungan guru dengan siswa, guru dengan guru memungkinkan untuk terjadi implementasi. Kemudian ada pejabat ataupun trust ya, yang membawa politik yang bagus atau kondisi angin yang segar terhadap pelaksanaan implementasi. Yang terakhir ada ekonomi ya, ekonomi itu juga sangat mempengaruhi implementasi kurikulum. Ini ada tipe perubahan, development change, perubahan daripada kebijakan itu sangat penting dimulai daripada kebijakan yang diambil oleh para pejabat. Kemudian ada tahap translasi, transituational change, ya. Kemudian ada transformasi. Jadi ada istilah-istilah yang dalam perubahan sangat kita rasakan, karena itu semua untuk implementasi ya, implementasi atau pelaksanaan daripada kurikulum yang dapat secara hakikatnya itu adalah untuk merubah orang dari yang tadinya belum bisa atau belum terampil, belum mengetahui atau masih dalam artian perlu perkembangan baik intelektual, emosional atau fisiknya, itu sangat ditentukan apabila mengikuti pembelajaran. Kemudian ada lagi istilah penerimaan penggunaan hal yang baru dalam pelaksanaan dokumen kurikulum, itu sangat dituntut dan sangat diperlukan, karena itu dalam penggunaannya atau praktisnya ya. Itu yang saya tambahkan. Kalau tadi kelompok buka lagi pertanyaan tadi, apakah ada yang belum clear atau ada yang belum dipahami lagi dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok B ya, 11B. Ada tadi
yang belum dipahami atau apa, waktu kita sudah sampai gitu, karena waktunya terkendala terhadap ada stagnan di komputer saya tadi. Alhamdulillah dapat dipulihkan ya, dipulihkan. Entah apa tiba-tiba diminta diupdate tadi. BIOS-nya katanya Pak Sukma. Sampai di sini, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah penjelasan kemengertian kita terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok Pak Hepni ya. Silahkan Pak Hepni. Oke, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan arahan, masukan kepada kita semua. Demikianlah apa makalah kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen udah ditutup Bapak, udah absen. Lapor.